Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Al-Ukhuwah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus sholihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah hanyalah mewajibkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika sesembahan kalian memberikan maklumat, pengumuman kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian benar-benar bersyukur niscaya aku Allah akan berikan tambahan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, namun jika kalian kufur nikmat, ketika kalian diberi nikmat tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya siksaanku amatlah berat bagi mereka-mereka yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku. Inilah kewajiban kita para jamaah. Kita hanya diwajibkan untuk bersyukur, dan sekali-kali Allah tidak mewajibkan kepada kita untuk menghitung nikmat-nikmatnya, karena kita tidak akan sanggup untuk menghitung sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Sangat banyak sekali para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat penglihatan, kita bisa melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pendengaran, kita bisa mendengar hal-hal yang baik.
nikmat hati, kita bisa merasakan apa saja yang ada di dunia ini, semua nikmat Allah. Bahkan mereka-mereka yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan dicabut sebagian dari nikmat itu, dijanjikan dengan nikmat yang lebih besar pada hari kiamat. Mereka-mereka yang diuji oleh Allah, diantaranya disebutkan dalam hadis, mereka-mereka yang di dunia ini tidak bisa melihat nanti di akhirat yang pertama kali melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia betul-betul meninggal dalam benar beriman, dia tergolong orang-orang yang akan pertama kali berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Muhammad SAW. Tentu ini adalah nikmat di atas nikmat para jemaah. Baik, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, tema atau judul pembahasan kita adalah dosa-dosa besar. Kita akan bahas tentang al-kabair. Al-kabair itu jamak dari al-kabirah. Al-kabirah itu artinya dosa besar. Al-kabairu artinya dosa-dosa besar. Maka saya akan coba kupas, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini membawa manfaat bagi kita. Sepulang dari pengajian, kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang beriman, yang oleh Allah dijaga dari berbagai macam kesalahan dan dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala hanyalah di dunia ini memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat 102, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Mari kita simak para jemaah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada hati kita, hidayah kepada Islam. Nikmat sekali apabila kita menjadi seorang muslim. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Jadi setelah Allah memanggil, di mana ayat ini khitabnya, panggilannya, arah pembicaraannya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, Allah katakan ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Para ulama membahas dalam tafsir-tafsirnya, mengapa di dalam banyak ayat perintah bertakwa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Di dalam banyak ayat, bukan hanya satu ayat ini. Ternyata jawabannya disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan, menyimpulkan, karena hanya hamba-hamba Allah yang sudah ada keimanan di dalam dadanya yang mau bertakwa. Karena hanya hamba-hamba Allah yang sudah terpatri, tertanam keimanan di dalam dadanya, yang mau menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa kepada siapa? Allah. Bukan takwa kepada manusia loh ya. Takwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Kemudian Allah mengingatkan, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia, jangan sekali-kali kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berislam. Maka syukuri para jemaah, Allah telah karuniakan kepada kita, kita diberi hidayah Islam. Dan agama Islam itu adalah agama wahyu, bukan agama karangan manusia. Pertama, di dalam Islam itu ada al-aqidah. Di dalam akidah keyakinan Islam ada namanya at-tauhid, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Islam juga adalah ibadah, ada ibadah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan diajarkan melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga manusia tidak usah lagi bingung bagaimana cara beribadah. Allah sudah ajarkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam Islam ada namanya al-ahkam, hukum-hukum. Daging ayam halal, daging kelinci halal, ya, dagingnya burung dara halal, ikan halal, daging kambing, sapi, kerbau, unta halal, daging kuda bagaimana? Halal. Kuda itu halal, cuman kita nggak biasa makan daging kuda. Makan kuda atau makan daging kuda? Makan daging kuda. Kalau di Sulawesi, saya pernah mondok di sana, di daerah Jeneponto itu di sana, atau di Sulawesi pada umumnya, khususnya Sulawesi Selatan, itu kalau walimah kebanyakan zaman dahulu tahun 2000-an itu nyembelih apa? Kuda di sana. Halal. Di zaman Rasulullah SAW keluarganya Abu Bakar makan daging kuda. Cuman tidak semua orang suka ya, sama dengan daging sapi, tidak semuanya orang suka. Ada yang darah tinggi nggak makan daging sapi, ya kan? Ayam juga tidak semua orang suka. Daging kambing biasanya ibu-ibu kurang suka. Kalau masalah suka dan tidak suka tidak merubah hukum halal haramnya. Tapi daging babi bagaimana para jemaah? Haram. Daging tikus bagaimana? Haram. Daging babi hutan, celeng, haram ya, haram. Dan seterusnya dari yang haram. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan Islam itu isinya akidah, ibadah, ahkam, jazakumullah khairan. Kemudian al-akhlak, penting ini para jemaah, akhlak. Banyak kaum muslimin di zaman ini ilmunya tinggi, ngajinya di mana-mana. Mohon maaf ini nggak ngeritik ya. Baca Qurannya tidak dicacat bagus, tapi akhlaknya kurang bagus. Ketemu tetangga tidak senyum, ya. Ketemu tetangga tidak menyapa. Beda masjid tidak mau menyapa, ya. Kalau punya rezeki tetangganya tidak diciprati, tidak diberi. Ya, ini berarti akhlaknya ada yang kurang. Padahal dalam Islam ada pelajaran al-akhlak, al-adab, adab itu etika. Tidak sedikit kaum muslimin kita lihat kalau minum tangan kiri, makan gorengan, tahu gorengnya tangan kiri, lomboknya tangan kanan kiri. Harusnya karena semua para jemaah bisa. 2 jari megang tahu, 2 jari lagi yang kecil ini ngempit lombok. Coba, masa nggak bisa? Bisa para jemaah. Adab harus punya. Bagaimana adab dengan orang tua, sopan santun kita. Adab itu sopan santun ya, etika dengan orang tua. Di dalam Islam diajarkan apabila kita berjalan kemudian ada orang tua berjalan, kita tidak boleh mendahului kecuali kita ada keperluan mendesak, kita pamit, Pak saya duluan. Itu adab. Ibu saya duluan, walaupun bukan ibu kita, bukan orang tua kita. Ini adabnya. Dulu para sahabat, kalau ada sahabat yang sepuh berjalan, tidak berani mendahului mereka. Berjalan di masjid ya, tahu tujuannya masjid, nggak mungkin dahulu-dahuluan. Mereka mesti di belakangnya yang sepuh. Adab, kesopanan para jemaah. Islam demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kita meninggal dunia wafat kecuali kita dalam keadaan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa para jamaah rahimani Allah wa iyyakum itu didefinisikan, diartikan oleh seorang ulama. Beliau adalah Al-Imam Talq Ibnu Habib. Al-Imam Talq Ibnu Habib rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang apa makna takwa. Mungkin kita tadi sudah menyimak apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yaitu kita diperintahkan untuk bertakwa. Namun apa sesungguhnya takwa itu? Al-Imam Talq Ibnu Habib rahimahullahu taala berkata, kita simak ya.
Beliau mengatakan tentang takwa, at-taqwa, yang dimaksud takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah, engkau beramal, amalnya adalah amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, amal ketaatanmu itu berlandaskan cahaya dari Allah. Kalau cahaya berarti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amalmu berlandaskan cahaya dari Allah, ada bimbingan dari Al-Qur'annya, ada perintah dari hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarju thawab Allah, dan ketika kamu melakukan ketaatan itu, kamu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu harapkan apa? Pahala dari Allah. Misalnya para jemaah ngaji pada kesempatan pagi hari ini, jangan harapkan yang lain sudah. Yang kita harapkan adalah ajar, pahala di sisi Allah, ridhonya Allah, kemudian jannah surganya Allah, kenikmatan yang ada di dalam jannah surganya Allah, perjumpaan dengan Allah nantinya di akhirat. Kita harapkan kita di alam kubur mendapatkan nikmat kubur. Inilah harapan dari amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, unsur dari takwa adalah wa antatruka maksiat Allah. Kamu tinggalkan perbuatan durhaka kepada Allah. Jadi takwa itu bukan hanya menjalankan ketaatan, tapi juga harus ada unsur yang kedua. Apa itu para jemaah? Meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah, perbuatan durhaka kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas petunjuk dari Allah, cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah, yang engkau takutkan adalah iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Sudah jelas ini definisi takwa? Ya. Takwa adalah kamu beramal ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk cahaya dari Al-Qur'an dan Sunnah, cahaya Allah. Dan yang kamu harapkan hanyalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua, kamu tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, cahaya Allah, dan kamu takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Jadi para jamaah, ketika panjenengan misalnya ketemu saudara sama muslim mengucapkan assalamualaikum, kalau salamnya benar, maka salamnya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, sesuai dengan petunjuk Allah, ada cahaya dari Allah, ada dasarnya. Kemudian ini harapkan adalah pahala di sisi Allah. Yang kita harapkan apa? Pahala di sisi Allah. Bukan kita mengharap pujian dari tetangga kita, saudara kita sama muslim, tidak. Yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita meninggalkan bermuka masam kepada tetangga kita, cemberut kepada kawan muslim kita, kita meninggalkan ini karena Allah melarang kita bermuka masam. Allah melarang kita untuk cemberut kepada saudara kita sama muslim. Bahkan Rasul memerintahkan kita untuk senyum di hadapan wajah saudara kita sama muslim. Rasul sampai mengatakan kepada kita, tabassumuka, kata Nabi SAW, senyumanmu fi wajhi akhika, di hadapan saudaramu, sodakoh, adalah sedekah kamu. Ini namanya sedekah, nggak perlu mengantarkan para jamaah. Ketemu orang senyum itu sedekah, sodakoh para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meninggalkan cemberut, meninggalkan bermuka masam kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, itu dalam rangka kita takut dari azab, siksaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, meninggalkan perbuatan maksiat itu bagian dari takwa. Jadi takwa bukan hanya unsurnya menjalankan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, namun unsur yang kedua juga harus dikerjakan, yaitu meninggalkan segala perbuatan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Ini juga unsur dari takwa. Dan perbuatan maksiat itu, kata para ulama, wal ma'asi minal muharramat,
Dan perbuatan maksiat itu semuanya adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati nahana Allahu anha, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan maksiat. Kenapa? Sebab para ulama mengatakan li'annal imana yazidu bitta'ah, karena iman itu bisa bertambah apabila kita mentaati Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan berkurang jika kita berbuat maksiat. Makanya kita meninggalkan segala perbuatan maksiat, sebab ini akan mengurangi kadar keimanan kita. Iman kita akan drop, akan berkurang kalau kita berbuat maksiat. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena judul kita adalah Al-Kabair, dosa-dosa besar, mukadimahnya cukup. Sekarang kita masuk pembahasan inti. Apa di antara dosa-dosa besar? Bahkan apa dosa besar yang paling besar menurut Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah wa minal muharramat, di antara perkara-perkara yang diharamkan, wal kabair, dan di antara dosa-dosa besar adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, melakukan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang paling besar para jemaah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan kaum muslimin yang mungkin mendengar ceramah saya dari rumah masing-masing, mudah-mudahan Allah menjaga kita, Allah jauhkan kita dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa ini dosa besar yang paling besarnya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping menyembah Allah, masih menyembah selain Allah. Di samping dia berdoa memohon pertolongan dan rezeki kepada Allah, dia masih meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, surat yang keempat ayat 48, Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah menyatakan, innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni, ayyushraka bih, jika Allah dipersekutukan dengan makhluknya. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ketika Allah dipersekutukan, ditandingkan dengan makhluknya. Wa yaghfiru, namun Allah maha mengampuni, Allah berkenan untuk memberikan ampunan, maduna dzalika, dosa apa saja selain kesyirikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maksud dari ayat ini dijelaskan oleh para ulama dalam tafsirnya, apabila ada seorang muslim atau apabila ada seorang hamba Allah selama hidupnya dia berbuat maksiat, dan maksiatnya adalah menyekutukan Allah, kemudian dia wafat belum bertobat dari perbuatan menyekutukan Allah ini, menurut ayat ini Allah tidak berkenan untuk mengampuninya. Yang kedua, para jemaah, dari ayat ini yang bisa diambil pelajaran adalah apabila ada seorang muslim dia berbuat dosa-dosa dan kesalahan, namun dosa-dosanya bukan dosa kesyirikan, bukan dosa kesyirikan. Mungkin dia melakukan riba, dia makan riba, mungkin dia acuh tak acuh dengan saudaranya yang miskin, dia berharta tapi tidak pernah dia bersodakoh, tidak pernah berinfak, ya. Mungkin dia berani dengan orang tuanya, mungkin kadang-kadang dia meninggalkan sholat 5 waktu, atau sering sholatnya terlambat dari waktu yang sebenarnya, atau dosa-dosa yang lain. Mungkin dia mencuri, mungkin dia mengambil hartanya orang lain. Dosa-dosa semacam ini, jika pelakunya meninggalnya tidak berbuat syirik, walaupun orangnya sampai meninggal belum bertobat dari dosa-dosa tersebut, Allah masih berkenan untuk mengampuninya. Para ulama mengatakan dia orang ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki,
Allah ampuni dosa-dosanya. Jika Allah tidak menghendaki, dia dihukum di neraka, kemudian diantaskan dari neraka, kemudian dimasukkan dalam surga setelah bersih dari dosa-dosanya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau seorang itu berbuat kesyirikan dan tidak tobat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pelajaran dari ayat ini, apabila ada seorang muslim atau mungkin non muslim sepanjang hidupnya berbuat kesyirikan, namun di akhir hayatnya dia bertobat, yang muslim meninggalkan kesyirikannya, dia perbaiki keislamannya, dia hanya menyembah Allah, dia hanya berdoa memohon kepada Allah, dia hanya meminta rezeki kepada Allah, dia hanya minta tolong kepada Allah, dia hanya sujud untuk Allah, dia hanya puasa karena Allah. Kemudian yang non muslim dia masuk Islam, meninggalkan segala kesyirikannya. Dulu dia menyembah patung, dia tinggalkan. Dulu dia menyembah makhluk, dia tinggalkan. Maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya para jemaah. Faham dari ayat ini? Kemudian Allah menyatakan, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh orang itu telah mengada-adakan satu kedustaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang berbuat kesyirikan adalah seorang yang mengada-adakan satu kedustaan, satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar yang lainnya yang menyatakan bahwasanya dosa syirik adalah dosa besar yang paling besar para jamaah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah. Monggo dipun buka kalau punya ya Al-Quran atau mushaf, dalam surah Al-Maidah surat kelima ayat 72. Bisa dicatat, nanti bisa dibuka di rumah. Dalam surah Al-Maidah ya, surat kelima, surat nomor 5 urutannya dalam Al-Quran, ayat 72. Allah menyatakan, Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Innahu, sesungguhnya, may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, dia tahu yang menciptakan dirinya Allah, dan semua yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah, makhluknya Allah, tapi dia menyembah makhluk, dia meminta kepada makhluk, dia minta rezeki kepada makhluk, dia minta tolong kepada makhluk. Maka Allah berfirman, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atas diri orang itu dari surganya Allah, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya orang itu adalah nerakanya Allah, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah orang-orang yang berbuat kedzaliman itu memiliki penolong-penolong di sisi Allah. Jadi Allah murka para jemaah kepada mereka-mereka yang berbuat kesyirikan. Mungkin kita ada yang bertanya-tanya, ayat ini sepertinya Allah tegas mengatakan bahwa pelaku kesyirikan tidak akan masuk surga. Mana sifat rahmatnya Allah? Sepertinya di sini tegas. Sepertinya Allah tegas bahwa pelaku kesyirikan tidak akan masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Mana sifat rahmatnya Allah? Para jamaah, di dalam ayat ini terkandung sifat rahmatnya Allah. Allah tegasnya sekarang, bukan besok. Allah tegasnya sekarang supaya kita nantinya bahagia di surganya Allah. Allah tegasnya sekarang para jemaah. Justru ini adalah kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah, supaya kita tidak menyekutukan Allah, supaya kita tidak menyembah selain Allah, supaya kita tidak berdoa kepada selain Allah, supaya kita tidak memohon pertolongan pada selain Allah, supaya kita tidak mencari pesugihan, supaya kita tidak mencari rezeki kepada selain Allah. Justru ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah sayang kepada kita. Allah bersikap tegas seperti ini agar kita ini tidak masuk neraka. Allah sayang kepada kita para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi dosa besar yang pertama, dan ini kalau panjenengan baca semua kitab para ulama, dosa besar urutan pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Tidak ada yang menuliskan selain itu. Jadi kalau kita baca kitab para ulama ya, dosa kesyirikan ini dosa besar yang paling besar urutan pertama.
Sebab dosa besar yang lain masih bisa diampuni walaupun orangnya belum tobat. Tapi dosa ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ya orang yang memiliki banyak kebaikan yang lain, jika sampai akhir hayatnya tidak bertobat dari dosa tersebut. Dosa besar yang kedua para jemaah, wa minal muharramati, dan di antara keharaman-keharaman al-kabair yang termasuk dosa-dosa besar adalah uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Dan sering saya sampaikan di majelis-majelis saya, di masjid-masjid, mari para jamaah, tinggalkan segala bentuk uquq, sikap durhaka, kata-kata yang menunjukkan kedurhakaan, perbuatan dan sikap kita yang tergolong perbuatan durhaka kepada al-walidain, kepada kedua orang tua kita. Para ulama mengatakan, fa uququl walidaini, maka durhaka kepada kedua orang tua, min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Wa innallaha amaral abnaa bibirri walidaihim, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada anak-anak agar mereka berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua mereka. Ini perintah Allah ini. Wal ihsani ilaihima, dan agar mereka berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala dalam surah Al-Isra, surat nomor 17. Al-Isra itu sebelum Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi nomor 18, ayat 23 dan 24. Saketipun waos mangke wonten dalem ayatipun nomor 23 lan 24. Allah Subhanahu wa taala nomor 23 lan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu, sesembahanmu yaitu Allah, telah menetapkan alla ta'budu illa iya, janganlah sekali-kali kalian menyembah kecuali hanya menyembahnya semata. Menyembah siapa? Allah. Ini ketetapan yang pertama. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian semuanya berbuat baik. Mari para jamaah, saya yakin yang hadir di sini kebanyakan sudah berkeluarga. Monggo, sebagian keuntungan dari jualan panjenengan, sebagian gaji panjenengan, sebagian upah panjenengan, honor panjenengan, penghasilan panjenengan, mari untuk membahagiakan orang tua kita para jemaah. Mari para jemaah, untuk membahagiakan orang tua kita. Bener, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nun sewu nggih, bapake kopiahe songkok nasional wis kuning ngene gak ditukok-tukokne, dibelikan para jemaah. Nanti dilihat di rumah nomornya berapa, kalau perlu dibawa nanti dicocokkan di sana di toko, belikan. Sarungnya sudah kumel, sudah jelek, lecek, dibelikan para jemaah. Mau kenanya ibunya nanti diperhatikan, biasanya sini sudah kuning, sudah kuning, lecek, coklat, dibelikan. Ini mumpung mau Ramadan, biar nanti dibuat ibadah di bulan puasa. Belikan para jemaah. Di rumah orang tua kita bocor, kita biarkan. Rumah kita pugar, kita perluas, kita perindah. Rumah orang tua kita dibiarkan bocor. Katanya apa? Anaknya kan bukan hanya saya. Loh, jangan begitu. Bukankah kita masing-masing ingin masuk surga para jemaah? Bukankah kita masing-masing diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua kita? Jangan nunggu saudara kita yang lain. Gak usah iri-iri. Berbuat baik kepada orang tua itu jangan iren. Kalau iren gak jalan nanti. Semua iren, yang ini gak mau, yang ini tidak mau, yang itu tidak mau. Harusnya masing-masing kita berbakti kepada orang tua kita, para jemaah yang rahmati Allah taala. Kemudian Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah sampai usia sepuh, usia tua, dan berada di pengasuhan dirimu, perawatan dirimu, fala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan kepada keduanya kata-kata uff. Uff ini seperti hus. Tidak boleh kita mengatakan kepada orang tua kita hus, tidak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali kamu membentak keduanya. Kalau bisa dipraktekkan para jemaah, berbahasa yang halus pada orang tua.
Berbahasa yang halus. Kalau tidak bisa kromo inggil ya yang halus lah. Saya heran sekarang ini terjadi di negeri kita ini, khususnya di masyarakat Jawa, yang dahulu bahasa kromo inggil ini menjadi bahasa kita hari-harian, sekarang mengalami degradasi. Tahu degradasi? Turun dari atas ke bawah. Banyak anak-anak kepada orang tuanya boso Jawanya nguku, tidak pakai kromo inggil. Boso kromo inggil para. Kalau panjenengan bertanya pada saya, apakah panjenengan nggak kromo inggil? Alhamdulillah. Sejak saya mondok diajari para kiai saya pulang dari pondok sudah berubah. Pertama ya canggung. Sebelumnya saya ngoko juga, masih SMA saya ngoko. Begitu saya pulang dari pondok liburan, saya coba untuk kromo inggil. Alhamdulillah sampai sekarang saya kromo inggil dengan ibu saya, paman saya, dengan tetangga-tetangga yang tua. Kita berusaha para jamaah untuk memuliakan mereka, orang-orang tua kita. Monggo dicoba, jangan malu-malu. Minimal ya, biasanya, ya bu, saya nggih bu. Nah, yo-nya di luar apa? Nggih. Nanti dipanggil dalam bu, biasanya, saya bu, sekarang dalam bu. Gitu. Dirubah para jamaah. Akhlak. Kemudian Allah mengatakan, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah olehmu kepada keduanya ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mulia. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, bersikaplah merendah kepada keduanya disebabkan sifat kasih sayang yang ada pada dirimu. Wa qur rabbirhamhuma, katakan, ucapkan kepada Allah, doakan untuk keduanya, rabbirhamhuma, wahai Rabbku, sayangi kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mendidikku ketika aku masih kecil. Jadi perbanyak doa, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang singkat ini. Rabbirhamhuma, ya Allah, wahai Rabbku, rahmati keduanya, sayangi keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya telah mendidik diriku, shaghira, tatkala aku kecil. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa durhaka kepada orang tua ini dosa besar setelah syirik. Disebutkan di sini an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah. Kenapa para ulama menempatkan di posisi kedua? Karena di ayat Al-Quran posisinya juga kedua setelah syirik. Kemudian di hadis juga posisi kedua. Maka saya sering sampaikan ini. Dan ya Allah, kadang-kadang saya tuh miris itu apa ya? Kenapa miris itu? Prihatin itu perih hati gitu, prihatin. Ya Allah, kok ada anak tidak pernah menjenguk orang tuanya? Ya Allah, ada anak nyatru orang tuanya. Nyatru itu bahasa Indonesia apa tuh? Nyatru, Pak. Menyatru, ini menyatru bahasa Indonesia apa? Memboikot. Gak paham orang sini memboikot. Pokoknya orang tuanya tidak diajak bicara, tidak ditemui, tidak ditelepon. Kalau kita punya hantaran, ya tidak kita hantarkan ke sana. Ya Allah. Walaupun orang tua kita ini kafir loh para jemaah. Dulu pernah Asma itu didatangi ibunya yang masih musyrikah, belum muslimah. Maka Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, putrinya Abu Bakar, saudaranya Aisyah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku itu datang dan menginginkan sesuatu kepadaku. Qadimat ummi raghibah, ibuku itu datang dan ingin sesuatu dariku, ingin dibantu. Afa asilu biha, apakah aku menyambung hubungan dengannya? Rasulullah mengatakan, sili ummaki, sambunglah hubunganmu dengan ibumu. Rasulullah tidak mengatakan dia kafir, tidak. Selama itu ibu kita, bapak kita disuruh untuk berbuat baik kepadanya, walaupun masih belum muslim atau muslimah. Para jemaah, indah sekali ajaran Islam ini. Mana kaum muslimin? Mana kaum muslimin para jemaah mengamalkan ajaran ini? Jauhkan segala bentuk godaan dan rayuan setan untuk kita membenci orang tua kita. Seburuk apapun orang tua kita, dia adalah orang tua kita. Allah menjadikan keduanya menjadi penyebab lahirnya kita di dunia. Allah menjadikan penyebab keduanya sebagai penyebab lahirnya kita di dunia ini. Maka hendaknya kita memperhatikan ini para jemaah. Dari Abu Bakrah, an Abi Bakrah, Nufai ibn al-Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum
Maukah aku beritahukan kepada kalian wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, bi akbaril kabair, dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi mengatakan thalathan, 3 kali. Kulna, kemudian kami mengatakan, kami menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai utusan Allah, kami ingin mendengarnya. Qala, kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang pertama wahai para sahabat dan umat Islam, dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Coba disebut dalam Al-Qur'an kesyirikan, di dalam hadis juga demikian. Dan yang kedua wahai para sahabat, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Disebut setelah syirik, durhaka kepada kedua orang tua, bukan disebut pembunuhan, minum khamr, judi, zina, durhaka kepada kedua orang tua. Makanya panjenengan pernah kalau ke Surabaya atau ke kota-kota besar pernah dengar pengamen, anak-anak Surabaya itu pengamen. Saya bukan ingin nyanyi, tapi saya mendengarkan kata-kata ini langsung dek saya itu. Wong tuamu iku pangeranmu, teng tong teng 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 tong teng teng, kan begitu tak? Saya nggak nyanyi ini, saya menukil. Sebenarnya kata-kata pangeran ini dikritik, tapi dia ingin menyebutkan kepada kita bahwa orang tua itu ya Allah memiliki hak yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ini lagu dan lagu itu nggak boleh, kemudian ini juga kata-katanya tidak tepat, tapi itu menyadarkan bagi orang yang punya hati, ya Allah, orang tua kita punya hak yang besar atas diri kita. Orang tua kita, para jemaah. Wa kana muttaqian, sebelumnya Nabi itu duduk bersandar begini, bersandar, menyandarkan punggungnya. Fajalasa, kemudian beliau duduk tidak bersandar. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ala wa qaulaz zur, ketahuilah yang ketiga adalah ucapan dusta, ucapan palsu, wa syahadataz zur, dan persaksian palsu. Famazala yukarriruha, Nabi terus mengulang-ulangnya, mengulang-ulang kalimat itu, hatta qulna, hingga kami mengatakan, laitahu sakat, hingga kami mengatakan semoga Nabi segera berhenti. Diulang-ulangi oleh Nabi SAW kata-kata tersebut. Ini yang kedua, para jemaah. Dosa besar yang kedua adalah uququl walidain. Ats-tsalits, dosa besar yang ketiga, wa minal muharramat, adalah syurbul khamri, minum khamr. Minum khamr. Para ulama mengatakan, inna syurbal khamri, sesungguhnya meminum khamr itu adalah kabiratun min kabairi dzunub, adalah termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Wa hiya ummul khaba'is, dan minum khamr itu adalah induknya segala kekejian, kebusukan, keburukan. Jadi minum khamr itu adalah induk dari segala apa? Kejahatan, keburukan. Wa miftahu kulli syarr, dan meminum khamr, minuman yang memabukkan, padahal merupakan kunci segala keburukan. Jadi kuncinya itu minum khamr. Makanya banyak para ulama menempatkan ini di nomor yang ketiga, karena dengan minum khamr seorang bisa judi, seorang bisa membunuh, seorang bisa berzina, iya enggak? Seorang gadis baik-baik diminumi khamr, diajak berzina mau akhirnya. Dan banyak seorang yang minum khamr membunuh orang. Dia kalau nggak minum khamr, masih sadar begini, nggak berani membunuh orang, ya nggak? Begitu minum khamr membunuh, merampok, membegal, itu rata-rata minum khamr dulu. Maka para ulama sering menempatkan ini di posisi yang ketiga, para jemaah. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari hukumannya, ini bukan posisi ketiga. Hukuman hududnya atau hudud pidananya ini lebih besar hukuman apa? Membunuh dihukum bunuh, ya nggak? Tapi diposisikan ketiga karena apa? Dia merupakan induknya segala kejahatan, pintu dari segala apa? Kunci dari segala kesehatan itu dari minum khamr awalnya. Maka para ulama mengatakan, wa tuqiul adawata wal baghdha'a bainan nas, minum khamr juga bisa menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, bermusuh-musuhan gara-gara minum khamr. Wa tasuddu an dzikrillahi wa anis shalah, dan minum khamr itu bisa menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan sholat.
Orang minum khamr tidak ada yang sholat berjamaah. Kalau mabuk begitu, nggak ingat dia perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tad'u ila zina, dan minum khamr itu bisa mengundang kepada perzinaan. Qala Allah Taala, Allah Taala berfirman dalam surah Al-Maidah, surat yang kelima ayat 90, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, ketahuilah sesungguhnya minuman memabukkan khamr, wal maisiru, dan perjudian, wal ansabu, dan berhala-berhala, wal azlamu, dan anak-anak panah yang digunakan untuk berundi, adalah rijsum min amali syaitan. Itu adalah perbuatan kotor dan termasuk perbuatannya syaitan, perbuatan dosa dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, wa qad qala Rasulullah SAW, dan sungguh Rasul SAW juga bersabda, mudminul khamri, pecandu khamr. Pecandu itu yang tidak berhenti-berhenti minum khamr, jadi sudah menjadi kecanduan dengannya. Itu ka'abidi wathan, meninggalnya seperti penyembahnya berhala. Nanti kalau meninggal itu keadaannya seperti penyembah berhala, meminum khamr itu. Jadi meninggalnya dalam mana su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Kalau tidak tobat sampai apa? Wafatnya. Seperti halnya penyembah berhala. Rasulullah ketika menyerupakan dengan penyembah berhala, menunjukkan dosa minum khamr itu, coba, hampir mirip dengan apa? Kesyirikan. Makanya para ulama kadang menempatkan, walaupun di sini perbedaan pendapat kalau para ulama, apakah minum khamr itu dosa ketiga atau keempat atau kelima, tapi ketika ditempatkan di posisi yang ketiga, saya pelajari ternyata minum khamr induk dari segala apa? Kejahatan. Rawahu Ibnu Majah, dari sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa hassanahu Al-Albani, dan dari sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam agama Samawiyah, artinya di dalam kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya, walaupun kitab-kitab suci itu sudah banyak distorsi di dalamnya, mengalami penambahan, pengurangan, penggantian, perubahan, namun tidak ada kitab suci yang pernah Allah turunkan, baik itu Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Zabur, Injil, lebih-lebih Al-Quran, tidak ada yang mengatakan bahwa khamr itu halal. Semuanya menyatakan bahwa khamr itu adalah haram pada jamaah yang rahmat. Karena yukhammir al-aqla, khamr itu menutupi akal, sehingga orang itu tidak sadar dengan minum khamr itu, akalnya hilang pada jamaah. Dia akan melakukan kejahatan dengan mudahnya disebabkan meminum khamr. Maka dari itu Rasulullah SAW mewanti-wanti agar kita menjauhi khamr. Dan antum tahu ya, negeri-negeri yang sekarang hancur itu diawali dari mabuk-mabukan. Andalusia, saya punya buku tulisan, judulnya 88 kumpulan mutiara faidah. Ada yang dapat insya Allah, beberapa teman-teman saya beri. Di situ saya tulis bagaimana hancurnya negeri Andalusia, singkat tapi di situ ada. Itu sebabnya diantaranya adalah minum khamr. Jadi mulai khamr, akhirnya dansa-dansa, main wanita, judi, akhirnya dikuasai oleh kaum salib dan sekarang hancur. Gara-gara apa? Khamr. Filipina pun demikian. Dulu negeri Filipina ini mayoritas muslim, dan ibu kotanya yang sekarang menjadi Manila, dulu Fi Amanillah namanya. Fi amanillah, yang mengatakan teman-teman saya dari Filipina, ustadz saya dari Filipina yang kuliah di Saudi Arabia, yang belajar di Saudi Arabia, mereka mengatakan bahwa sekarang kaum muslimin terdesak di Davao dan Mindanao, kecil, jadi suatu pulau provinsi kecil, terdesak, dan jumlah mereka tidak sampai 10%. Dulu mereka mayoritas. Kenapa? Mabuk-mabukan, joget-joget, dansa-dansa, main perempuan, judi, hancurlah negerinya. Maka di satu negeri, jika khamr dikonsumsi oleh penduduk negeri itu, tinggal menunggu kehancurannya saja. Tinggal menunggu kehancurannya saja. Kalau para ulama, para dai tidak memperingatkan umatnya dari ini, niscaya akan hancur.
generasi negeri itu para jamaah. Jika generasinya generasi pemabuk, makanya bersyukur kita kepada para kiai kita, para ustadz kita. Bahkan saya juga berterima kasih kepada para pendeta yang juga mengatakan bahwa khamr itu haram. Haram para jamaah. Tidak ada di dalam kamus agama manapun yang mengatakan bahwasanya khamr itu diperkenankan dalam agamanya. Karena merusak para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang keempat, rabi wa minal muharramati wal kabair, termasuk hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa besar adalah az-zina, melakukan perzinahan. Wa huwa min kabairi dzunub, dan zina termasuk dosa-dosa yang besar. Sehingga Allah bukan hanya melarang zina, namun Allah melarang mukodimahnya zina. Mukodimah itu apa? Pendahuluan yang zina. Jadi hal-hal yang bisa membawa kepada zina, mendekatkan seorang hamba kepada zina, ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala Allah taala, wala taqrabuz zina, dan jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Innahu kana fahisha, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Kenapa dikatakan seburuk-buruk jalan? Kalau kita ingin punya anak, jangan zina, tapi menikah. Kalau kita cinta kepada wanita, kita punya kecenderungan kepada lawan jenis, menikah. Laki-laki cinta kepada wanita, menikah. Wanita cinta kepada laki-laki, menikah. Kalau misalnya ada mbak-mbak yang belum menikah, menaksir jamaah pengajian, minta dilamar, begitu ya. Jamaah pengajian laki-laki naksir mbak-mbak di belakang yang belum menikah, lamar, datang lamar, tidak terima, cari yang lain. Wanita kan banyak berjamaah ya, cari yang lain, jangan berzina. Allah mengatakan wasa'a sabila, ini adalah seburuk-buruknya jalan. Karena tidak mungkin manusia itu meninggalkan ini. Manusia memiliki syahwat kepada lawan jenisnya, dan syahwat itu diatur dalam Islam dengan jalan kita menikah. Surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat yang ke-32. Maka kewajiban seorang muslim agar dia bertakwa kepada Allah dalam kesendiriannya dan maupun ketika dia di hadapan orang banyak, dan agar dia menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Di antaranya yang pertama, an-nadharu ilal muharram, melihat kepada yang diharamkan oleh Allah, melihat wanita yang tidak halal baginya, melihat auratnya wanita. Yang kedua, al-khalwatu wal khalwatu bil mar'atil ajnabiyah, bersendirian, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, tidak boleh berboncengan, menjemput wanita yang bukan mahramnya, berpacaran, makan berdua di warung atau di rumah makan. Ini semuanya diharamkan oleh Allah. Apel, ini semuanya diharamkan oleh Allah. Bukan apel bendera ya, apel ngapeli pacar itu loh, haram berjamaah. Yang ketiga, wal mulamasatu wal musafaha, menyentuh wanita yang tidak halal, laki-laki yang tidak halal, haram. Berjabat tangan dengan wanita-wanita yang bukan mahram kita, laki-laki yang bukan mahram kita juga haram, tidak boleh. Kemudian at-takbil, mencium, haram. Wa kulluha min muqaddimatiz zina, semua yang disebutkan oleh para ulama ini adalah pendahuluannya zina. Dan Allah katakan yang haram bukan hanya zinanya, tapi apa? Hal-hal yang mendekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan kalian sekali-kali mendekati apa? Zina. Ini indah sekali para jemaah. Bukan hanya zinanya yang diharamkan, tapi proses menuju zina ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-khamis, wa minal muharramati ar-riba, di antara perkara-perkara yang diharamkan adalah riba. Para jemaah, Hiroshima hancur karena bom, warung-warung hancur karena bom, rumah tangga hancur karena riba. Kok gak bom, kok tak tahu riba ya? Karena riba itu ngeri banget. Riba itu betul-betul ngeri banget. Hancur rumah tangga karena riba. Awalnya suami istri bahagia, begitu hutangnya riba menumpuk, akhirnya belanja kepada istri berkurang, istri meminta cerai dari suami. Banyak seperti ini. Rumah tangga hancur karena apa? Riba. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 278 dan 279, 278 dan 279. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, laki-laki yang diseru orang-orang beriman ini. Karena yang mau meninggalkan riba hanya orang-orang yang sudah ada iman. Aku percaya wes, mendingan aku dodolan bakso timbangane aku
makan dari riba, ngasih makan anak istri saya dari riba. Mendingan saya jualan cilok apa? Cilok ya? Hah? Cilok, bukan cinlok. Kalau cinlok itu cinta lokasi ya. Mendingan saya jualan tahu goreng, mendingan saya nyeles daripada saya makan dari harta riba. Saya pakai pakaian perlinti tapi hasilnya riba. Ini kalau ada iman baru kuat. Kalau nggak ada iman tidak berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan semua yang tersisa dari riba, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian iman, tinggalkan semua riba, tinggalkan. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, umumkan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Jadi Allah memerangi, Rasulullah juga memerangi pelaku riba. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah surat nomor 2 juga ayat 276 sebelumnya ya, 276, yamhaqullahu riba, Allah menghilangkan keberkahannya riba. Jadi riba itu bukan berarti membuat orang miskin, tidak. Kadang uangnya banyak, kelihatan rumahnya megah, mobilnya indah, tapi keberkahannya hilang. Dan kita tidak tahu hilang keberkahan dari sisi apa. Mungkin badannya sakit-sakitan, mungkin istrinya tidak taat kepadanya, mungkin anak-anaknya berbuat maksiat, tidak tahu kita hilangnya keberkahan itu. Para ulama dalam tafsirnya mengatakan, apa makna yamhaqullahu riba? Ay yudhibu barakatahu fid dunya, Allah hilangkan keberkahan riba itu di dunia. Wa in kana katsiran, walaupun hartanya banyak, walaupun pelaku riba itu rentenir, duitnya banyak, sawahnya di mana-mana, tapi berkah dari hartanya tidak ada, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan. Wa Abdullah bin Handalah, dari Abdullah bin Handalah, ghasilil malaika, yang pernah dimandikan oleh malaikat, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Handalah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dirhamun min riba, 1 dirham yang didapatkan dari riba, 1 dirham itu kurang lebih sekarang ini ya 30-an ribu, kurang lebih, tergantung peraknya ya, paling mahal mungkin 50 ribu lah kurang lebih. Kalau di peraknya berapa rupiah, 10 ribu atau 15 ribu, saya tidak paham perak sekarang. 1 dirham dari riba, dapat uang 30 ribu tapi itu riba. Ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lam, sedangkan dia tahu kalau itu riba, asyaddu, maka dosanya lebih berat, lebih besar, min sittin wa thalathina zanyatan, dibandingkan zina sebanyak 36 kali. Jadi dosa zina itu kalah dengan dosa apa? Riba. Cuma 30 ribu, 50 ribu, ini dosanya mengalahkan dosanya zina sebanyak 36 kali berzina. Naudzubillahi min dzalik. Rawahu Ahmad, hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad. Anil Bara, dan dari Al Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu, ma rawahu Ibnu Jarir, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bilafdhin, dengan lafaz ar-riba ithnani wa sittuna baban, riba itu memiliki 62 pintu. Dalam satu riwayat ada yang 73. Riba itu banyak pintunya. Adnaha, pintu riba yang paling bawahnya, paling rendahnya adalah mithlu, seperti ityanir rajuli ummah, seorang laki-laki, seorang anak laki-laki mendatangi ibunya sendiri, menzinai ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling apa? Rendah. Seorang anak laki-laki mendatangi ibunya sendiri. Padahal para jamaah, dosa zina itu kan bertingkat-tingkat. Zina yang paling besar menzinai ibunya. Di bawah menzinai ibunya ada yang tahu? Menzinai istri tetangganya. Ini dosa zina yang paling besar. Pertama, menzinai ibunya sendiri. Yang kedua, menzinai istri tetangganya. Yang seterusnya zina-zina yang lain. Tapi perbuatan zina ini kalah dengan apa? Riba. Naudzubillahi min dzalik. Riba yang paling rendah, dosanya mirip dengan dosa seorang anak laki-laki menzinai ibunya sendiri. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Sebagai penutup para jemaah, ketahuilah dosa-dosa kita ini banyak. Namun Rasulullah memberikan kabar gembira bagi kita. Rasul bersabda,
kullu bani adam khata', semua anak Adam ini banyak berbuat dosa termasuk saya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, namun sebaik-baik orang yang berbuat banyak kesalahan adalah orang-orang yang mau bertaubat. Mari kita bertaubat, menjauhi dosa-dosa besar yang sudah disampaikan dan dosa-dosa besar yang lainnya. Dan di sini adalah hadis yang rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas. Dan sebagai penutup, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, dalam surah Az-Zumar, surat nomor 39, ayat yang ke-53, ayatnya nomor 53. Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, melakukan kedoliman terhadap diri mereka. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari kasih sayangnya Allah, dari rahmatnya Allah. Wahai orang-orang yang banyak berbuat maksiat, wahai orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'an, maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.